Itu hijau. Klepon. Kalau 185 harus pistachio ya. Hai semua, ketemu lagi sama aku Tashi. Welcome to my channel. Hari ini kita bakal review makanan serba coklat Dubai. Jadi bukan coklat Dubai tapi Makanan yang ada inspired by coklat Dubai ya. Ini part 1 guys. Kita akan bikin 2 part karena makanannya banyak pol. di part pertama ini yang paling viral sih menurut aku. Nanti di part 2 juga sih yang viral sih karena banyak banget yang viral ya. Nah yang di part pertama kita tuh ada croissant atau croissant coklat Dubai dari 2 brand. Terus akan ada 2 brownies yang super viral. Terus ada mochi, kita nemuin 3 brand mochi Dubai coklat. Dan terakhir ini ada macaron yang bener-bener dicari sama semua orang, namanya La Maison Macaron. Prancis banget namanya. Kira-kira ada yang worth it nggak sih? Kita akan cari tahu, dan kalau ada yang enak pasti aku akan rekomendasi ke kalian. Jadi buat kalian yang percaya-percaya aja sama lidah aku, nonton sampai habis, siapa tahu kita menemukan Another spectacular dessert. Oke, langsung sekarang jangan lupa sebelum kita mulai video ini untuk subscribe dulu ke channel ini biar kita cepat-cepat 5 juta subscriber. Yang udah subscribe terima kasih banyak, yang udah selalu support channel ini juga terima kasih banyak. Love you so much. Oke, starting off with the croissant. Ada 2 brand, sebenarnya tuh ada 3 brand. Satu lagi tuh brand croissant favorit aku, which is Bakerman. Bahkan kalau nggak salah dulu aku pernah battle croffle, juara satunya tuh dia. Oke, sekarang kita akan mulai. Ini ada 2 brand. Pertama nih ada brand namanya 180. Jujur aku suka banget sama semua collabnya 180. Jadi waktu itu dia pernah collab sama salah satu brand ice cream gitu, dan itu enak banget. Dan menurut aku emang makanan-makanannya dia enak-enak semua. Dia underrated sih, wajib viral di 180. Kita akan cobain yang versi croissantnya dia. Namanya Dubai Flat Croissant. Dari bentukan croissantnya aja nih udah flaky pol-polan guys. Atasnya sebenarnya bukan flat banget ya. Itu kayak croissant dibelah 2 terus dibalik. Atasnya dikasih kayak nggak tahu apa ya. Ini kayaknya tuh kayak toppingan tepung dan gula gitu loh, yang kayak biasa buat crumble. Iya bener. Nah dalamnya kita buka. Oh, seperti ini pemirsa. Jadi ini ada, ini si kataifi dan pistachionya, terus ada coklat spreadnya juga di dalam, dan ini adonannya flaky parah. Nah, kita cobain isiannya dulu ya guys. So good. Kita cobain ya. First of all, mari kita big applause sama pastry chefnya, karena nih croissantnya bener-bener enak banget, bener-bener se-flaky itu. Coklat flavornya on point. Maksudnya coklat yang di adonan croissantnya ya, bukan dari spreadnya. Jadi pada saat aku makan, aku tuh notice something. Kok ketika aku makan 2 lapis seperti ini, aku berusaha mengendus-ngendus tuh, kok pistachionya tidak terasa gitu ya di mulut aku. Kayak aku bingung, padahal dia udah naruh layer pistachio kan di atas dan di tengah ya. Nah herannya aku coba yang bagian atas nih, bagian atasnya tuh rasanya beda banget sama yang isian dalamnya. Jadi aku tadi coba makan yang tanpa layer topping atas ininya, bener-bener cuman yang bagian bawahnya sama tengahnya, dan ini baru bombastis enak banget. Kayaknya ya, kalau aku jadi 180, top isian yang di tengah ini akan aku duplikat untuk ada di atas yang ini, karena atas yang ini tuh sama sekali rasanya nggak berasa banget pistachionya, beda sama yang bawah. Aku nggak tahu sebenarnya ini sama apa enggak, tapi aku makannya sih rasanya beda ya. Kayak yang dalam tuh jauh lebih pistachio gitu dan ada kataifinya. Sedangkan yang atas rasanya tuh Mirip banget sama kalau kita bikin chua cracklin, itu bagian cracklin atasnya gitu yang terbuat dari tepung sama gula, terus di bake kan dia jadi agak mengeras. Nah kayak gitu rasanya. Nah jadi sebenarnya rasanya tuh udah enak banget. Coklat di dalamnya ini rasa dark coklatnya juga udah pol, enak banget. Pistachio dalamnya udah enak banget. Tapi memang sensasi dari kataifinya itu hampir minim, hampir tidak berasa. Jadi kalau kalian membayangkan nyobain makan tuh bakal rasanya ada crunch, kataifi itu enggak. Kalau aku jadi 180 dan aku yang develop bareng 180, I guarantee gak bakal aku approve dalam keadaan kataifinya sesedikit ini. Pasti nomor 1 ya poin dari aku. Bagian topping atas bakal aku ganti sama yang di dalam ininya. Kedua, kataifinya please dibanyakin, ini hampir nggak ada. Padahal rasa dari pistachio spreadnya udah enak
enak banget. Coklat spreadnya enak banget, croissant coklatnya enak banget. Kalau untuk yang 180 ini kurang berani dalam kata IV-nya, itu aja sih. Tapi enak apa nggak? Enak. Overall kalau kalian makan ya udah kalian kayak makan croissant coklat. Tapi kalau kalian pengen dapet the experience of eating kata IV and pistachio, kalian nggak dapet di sini. Tapi kalau kalian misalnya pengen berasa, ya kalian angkat ininya, layer atasnya, sisihkan, makan yang bagian bawah dan tengahnya ini. Ini jauh lebih enak menurut aku, lebih berasa, dapat experience Dubai coklatnya gitu ya. Jadi untuk overall, kalau kita melupakan Dubai coklatnya ini ratingnya 9,5/10. Tapi karena kita mengingat dia jualan as if Dubai coklat, aku baru bisa kasih rating 7,5/10. Oke, next on ini Dahlia Cakes. Ini tuh UMKM di TikTok gitu. Ini kalian bisa lihat, aku bener-bener ngiler banget ngelihat coklat spread di atasnya. Karena ini bener-bener kayak milk coklat yang looks so good. Terus dikasih kayak serpihan pistachio. Coklatnya enak banget. Nah, ini inside-nya. Jadi dia croissant dibelah. Nah, memang sih bagian dalamnya bukan yang banyak banget, tapi dia ada. Tuh, maaf ya ini kelihatannya jijik karena aku pengen nunjukin ke kalian. Dan pasti kalau orang yang nggak ngerti dilihatnya kayak, Ih, warnanya kok gini? Padahal kalau yang kayak gini tuh malah warna pistachio, guys. Trust me. yang warnanya hijau muda itu malah harus kalian kayak itu hijau Kok klepon. gitu ya. Mari kita cobain. Jujur ini kelihatan enak banget. Kita buka. Wow, harganya 65 dapat 2 piece, reasonable sih menurut aku ya. Memang on the pricier side, tapi kita akan lihat dulu pistachionya real atau yang kayak pura-pura gitu. Lihat kan, pistachionya lumayan banyak. Jadi gini reviewnya, kalian nanti bisa kalau penasaran pengen beli, kalian bisa tanyain langsung ke brandnya. Tapi kalau secara aku makan, I don't know if the croissant is homemade or pre-made. Karena firasat aku sepertinya dia tidak bikin croissantnya from scratch ya, tidak dibikin dari awal, dia bikin sendiri. Kayaknya sih croissantnya tuh yang pre-made, yang memang udah ada, terus dia kasih coklat dan pistachio. Tapi bisa dikonfirmasi ulang. Kenapa aku bilang gitu? Karena adonan croissantnya sebenarnya empuk, tapi bukan yang kayak kelihatan homemade, yang flaky, buttery gitu. Jadi dari semua yang aku makan, memang yang paling kurangnya malah si adonan croissantnya, tapi coklatnya udah enak banget, dalamnya enak banget. Bahkan menurut aku kalau kalian pengen ngerasain bener-bener pistachio coklat, aku lebih suka yang ini dibanding yang 180 tadi. Tapi untuk level adonan ya jauh lah. Yang 180 mah parah, itu udah professional made banget, kayak bener-bener buttery, flaky, ngerti kan? Ngerti kan maksud aku? Tapi untuk isian sama coklatnya udah 10 dari 10. menurut aku rekomendasi sih. Dan kalau kalian pengen emang ngerasain makan croissant coklat Dubai dibanding yang 180, kalian lebih merasakannya di sini karena pistachionya lebih kuat. Tapi kalau kalian pengennya makannya Croissant yang buttery flaky yang enggak. lebih enak yang 180. Itu sih kalau dari aku. Aku kasih ratingnya 8,5/10. Worth to buy, worth to try. Sukses terus untuk Dahlia Cake. Oke, I'm so excited. Finally kita membahas yang brownies. Kalau kalian nonton review makanan viral di Blok M, ada satu makanan yang aku tuh bener-bener sampai bilang aku udah lama nggak makan makanan seenak ini. Sampai aku takbir, aku bilang apa itu namanya? Arti rasa cheesecake terenak yang pernah aku makan di Indonesia. Nah dia sekarang jual Dubai pistachio. Aku penasaran banget, semoga seenak cheesecake-nya ya. Terus yang kedua, ini yang lagi viral di TikTok yang semua orang bener-bener bilang wajib coba. Ini namanya Cake a Day. Kalau dari bentukannya ya, ini parah banget. It looks so good. Kayak banyak banget pistachio spread sama kata IV-nya. Penasaran banget. Yuk kita akan mulai dari yang arti rasa dulu. Tengahnya kata IV, atasnya ada kayak creamy pistachio cream gitu. Nah dia juga dikasih sama coklat spread gitu, milky chocolate spread. Dan tadi aku udah cobain, ini enak banget. Dan memang tulisannya di atasnya Callebaut. Jadi memang terbuat dari coklat Callebaut, itu which is coklat favorit aku. Nah ntar dituang kayak gini guys. Looks so good. Oke, kita akan cobain tanpa coklat spreadnya dulu, coklat sauce-nya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak sih, beda kalau sama cheesecake kan. Kita kasih coklat sauce ya. Semuanya terlalu dry kalau buat aku. Kata IV sama pistachionya itu bener-bener ring banget, kayak bener-bener padet banget kata IV. Jadi kalian bisa lihat sih di sini nggak ada unsur meltnya sama sekali gitu loh. Nah ditemuin sama adonan yang light, airy gitu. Jadi nggak dapet tuh kayak makan kue yang fudgy melting gitu. Emang dia mungkin konsepnya lebih kayak ke sponge cake. Ngerti nggak sih? Itu kelihatan kan dari teksturnya tuh kayak terpisah-pisah crumbly gitu. Lebih kayak ke bolu. Nah ininya juga kata IV-nya kelihatan nggak padet. Dan mohon maaf banget aku nggak nyium sama sekali ada rasa pistachio di sini. Aku bener-bener kayak makan bolu sponge coklat dikasih saus coklat aja.
Padahal cheesecake-nya bener-bener di dunia ini belum ada cheesecake lebih enak kayak dari yang punya Arti Rasa. untuk ini aku belum approve ya, bukannya nggak enak, tapi I think you can do better gitu. Arti Rasa bisa membuat yang lebih enak. Ini aku baru bisa kasih rating 5/10. Kalau kalian ke Arti Rasa, kalau aku personally jauh banget, aku lebih rekomen cheesecake-nya. Lanjut, ini Cake a Day, ini juga UMKM, tapi parah ini kelihatan enak banget loh. Kalau sampai ini enak banget, gue akan nangis. Karena ini bener-bener, lihat sini. Dia bener-bener kayak ngasih pistachio spread sama kata IV-nya nggak main-main, sebanyak itu. Lihat nggak sih? Kayak banyak banget, nggak bercanda. Kita akan cobain kata IV-nya dulu ya sama pistachio-nya. Harganya berapa? Wow, berarti pistachio harusnya. Kalau 185 harus pistachio ya. Cake a Day. Mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, pistachio. Enak banget. Akhirnya, walaupun kurang asin dikit, tapi kayak oke. Ini menurut aku udah almost perfect banget karena dia emang nggak pelit, dan untuk 185.000 memang masih di titik mahal ya. Tapi karena dia seenggaknya bukan yang kayak pakai pewarna, jadi aku agak happy gitu. Masukan dari aku ya, ini bisa ratingnya 10/10 sih menurut aku. Tapi kan orang seleranya beda-beda ya. Tapi aku tuh kalau makan bolu coklat pun aku kasih garam di adonan coklatnya karena dia akan lebih naikin rasa Coklat dan manisnya sebenarnya. Nah ini kalau si pistachio spreadnya nih, dikit aja Beb, pas kamu lagi ngaduk, ambil garam dikit, masukin dikit aja, akan perfect banget. Karena ini sayangnya manis pistachio spreadnya, tapi rasanya udah enak banget, kerasa. Aku bisa kayak langsung nyium pistachionya. Terus teksturnya juga meltnya spread antara kata IV-nya tuh balance banget. Kita akan cobain sama adonan coklatnya ya. Betul gak sih? It's good. Adonan bolu bawahnya juga enak, dia fudgy brownies gitu yang kayak lengket-lengket di mulut, aku suka. Jadi untuk seperti ini, aku catat ya, enak banget. Tapi untuk sweet tooth ya, karena ini menuju ke manis. Ratingnya 8,5/10 menuju 9. Kalau spreadnya diasinin fix 10/10. Tapi dari semua yang udah aku coba selama ini, masih baru ini sih yang menurut aku terworth it. Memang harganya mahal, tapi dia beneran pistachio rasanya. Good job, A Cake a Day. Sekarang kita mau nyobain permochi-mochian coklat Dubai. Banyak banget, ini ada 3 brand ya. Dan yang paling terkenal sebenarnya dari yang 180. 180 itu yang tadi croissantnya kita review. Aku punya high hopes banget sih, karena beberapa yang nyobain ini semua yang kayak Parah enak banget. Kita akan start dari yang katanya paling enak dulu ya. Ini packagingnya kayak gini. Harganya 35.000 satu. Memang udah coklat Dubai semuanya wadidaw ya harganya. Tuh adonan mochinya. Dan ini kayak padet banget. Kita akan coba buka. Tuh. Ya, jadi mochinya nggak tipis-tipis banget, di bagian bawahnya lumayan tebel ya, karena kan memang dia dilipet gitu, bagian bawahnya baru dicetak. Enak, tapi buat aku ya overrated. Aku kayak makan mochi coklat, aku nggak merasakan pistachionya, karena memang amount of coklatnya kan ini banyak banget ya guys. Walaupun emang sebenarnya dia juga naruh pistachio udah banyak, tapi kalau dari sisi aku mungkin coklatnya kebanyakan kali ya. Jadinya pistachio itu kan sangat bahaya banget guys, sangat tipis banget, rasanya tuh tipis. Sebenarnya dia kuat, tapi ketika ketemu coklat itu kan sebenarnya mirip-mirip sama kopi. Dia tuh kuat banget rasanya. Jadi segala sesuatu yang kita campur dengan coklat, itu pasti coklat akan mendominasi kalau kita nggak balance gitu rasionya. Nah buat aku di sini, aku pas makan, oke makan mochi dikasih coklat, ngerti gak sih? Kayak minim banget tekstur kata IV dan pistachionya aku rasain gitu. Coba aku cobain yang lain dulu ya. Hokkaido Baby, harganya 50.000, mahal ya. Oh dia mochi, tapi daifuku kan. Tapi ini adonan mochinya lembut banget, lembek banget sampai kayak gini guys. Aku nggak ngerti kenapa dia begini, tapi kayak bener-bener sampai tuh, sampai hancur, sampai melting begini. Sumpah ini aneh banget kayak gini cuy. Jauh banget kalau segi rasa enakan ini bener ya. Tapi kenapa ya? Coba please tim Hokkaido Baby kalau mau berklarifikasi, karena sumpah ini isiannya enak banget. coklatnya juga enak banget. Kenapa adonan mochinya meleleh? Aku nggak ngerti nih kesalahan dari timnya apa gimana, tapi lihat guys, adonan mochinya mencair kayak mochi belum dikukus gitu. Cair kayak gini, aku bingung banget. Nah tapi kalian bisa lihat ya perbedaannya. Ini yang 180, coklatnya sebanyak ini kan, Dubai coklatnya dikit. Nah sedangkan ini yang punyanya Hokkaido, lihat nggak coklatnya tipis banget. Udah gitu coklatnya tuh melting. Nah Dubai coklatnya sebanyak ini. Pas dimakan enak banget rasanya, cuman aku nggak bisa makan lagi karena aku bener-bener tekstur mochinya membingungkan banget. Ini kayak bener-bener adonan tepung beras yang dikasih air nggak dikukus terus dibentuk. Gimana sih, nggak ngerti gue. Tapi jujur untuk segi rasa dalamnya ya, di luar permochiannya ini Enak
banget banget. Berasa banget makan kayak ala-ala mochi Dubai pistachio. Ini super approve sama aku. Tapi memang harganya pricey banget sih, satunya 50.000. Nah sekarang ada yang merek Mochicha. Kita akan coba, dia punya 2 varian. Nah ini dia juga tipikal mochinya yang lembut banget gitu lah tuh. Tuh. Oh kalau dia langsung diisi Dubai coklat tuh, banyak banget juga dia isiannya tuh. Warnanya juga meyakinkan tuh, kayak bukan pakai pewarna. Winner, enak banget. Ini enak banget, approve banget, nggak ada masukan lagi. Menurut aku adonan mochinya udah lembut, legit, tuh powder coklat di atasnya itu bikin jadi ada pahit-pahit enaknya, dan dalamnya dia tuh langsung straightforward dikasih pistachio spread sama KTV, jadi nggak kebanyakan embel-embel ada coklatnya lagi, karena coklatnya nutupin rasa pistachio. Ini bener-bener kayak orang makan coklat Dubai pistachio mochi. 100 dari 100, approve banget Mochicha, doing A very good job. finally aku menemukan kayak orang bikin dessert terinspirasi sama Dubai coklat. Kali ini bener-bener rasanya kayak Dubai coklat tapi versi mochi. Good job Mochicha. Harganya berapa? Satunya 20.000. Perfect, enak banget. Tadi aku udah gak mau nyobain, tapi aku bakal cobain. Ini yang versi cheese-nya pakai kunafa juga. Oh, dalamnya Dubai coklat tapi ada cream cheese-nya. Wah gila sih Mochicha. Ini juga enak, tapi aku jauh lebih suka Dubai coklat. Yang ini aku kasih rating 9/10, ini aku kasih perfect 10/10 dari semua yang aku coba. Ini yang paling perfect. Ini yang bener-bener merepresentasikan Dubai coklat di dalam mochi ya. Approve banget, Mochicha sukses terus. Good job. Ini makanan Prancis dan pembuatannya tuh susah banget. Salah satu dessert tersusah dibuat. Sampai rani aku mastering makaron, itu salah satu makanan yang Paling lama banget aku mastering ya. jadi aku udah kenyang lah intinya, udah tahu luar dalam kanan kiri patah tulang gara-gara makaron ya. Kita akan cobain La Maison. Ini dia bikin yang versi Dubai coklat. Right off the batch, warnanya cantik banget. Terus dia kasih detail color kayak ala-ala Dubai coklatnya. Kita akan buka. Tekstur makaron itu sebenarnya kan harusnya nggak kopong ya. Jadi dalamnya tuh fudgy, dan ini udah hebat, udah lumayan fudgy dalamnya, lumayan chewy basah kayak gini karena memang seharusnya seperti ini. Bagian outer atasnya juga udah rapi ya, mengkilap, gak glossy banget, dan kakinya fitnya juga gak terlalu rapi, tapi ini udah lumayan bagus banget tuh. Lala, ada coklatnya sama ada kataifi dan pistachio-nya. I think it looks good sih. Ini kayak bakal enak. Cobain, bismillahirrahmanirrahim. Berapa harganya? Adonan makaronnya masih berasa banget rasa raw almond flournya, kerasa kayak bau tepung mentah almondnya masih berasa kalau di mulut aku ya. Jadi somehow masih agak ke On a drier and crunchier side dari yang biasa aku prefer gitu rasa makaron. Kalau di Indonesia masih yang paling aku suka itu ada di TWG yang brand teh, itu aku selalu beli makaron di situ, sama di Bakerzin. Bakerzin juga menurut aku makaronnya enak. Untuk ini aku harus honest review ya, menurut aku makaronnya masih terlalu keras dan masih nggak tahu, somehow aromanya tuh nggak jadi kayak aroma makaron coklat, tapi masih berasa banget tepung almond tapi yang raw gitu wanginya. Itu dari mulut aku aja, dan kayaknya coklat spread di dalamnya itu too much, jadinya seperti biasa menutupi aroma pistachio kataifi-nya. Jadi pada saat dimakan itu rasa tekstur di mulut bener-bener keras gitu. Aku kan ngebayanginnya kayak makan makaron yang atasnya crunch tapi dalamnya melt, terus dalamnya ada crunch lagi pistachio. Nah, aku tuh tidak mendapatkan tekstur itu dan rasanya kayak coklat aja gitu. Pistachionya bener-bener fully ketutup. Masukan dari aku ya mungkin flavoring dari makaronnya sih coba diusahakan lagi biar nggak bau tepung gitu. Kalau aku mungkin aku akan kurangin banget si coklat spreadnya, dan aku bakal lebih banyakin pistachionya karena si coklat spread ini bener-bener membuat rasa pistachionya nggak keluar sama sekali. Jadi untuk ini aku baru bisa kasih rating 7/10. Bukannya nggak enak, tapi aku udah biasa makan makaron yang lebih enak gitu ya. Nah itu dia video part 1 kita. Dari semua yang aku coba, aku rekomendasiin ada 2 yang aku rekomendasiin dan menurut aku worth to try banget. Yang pertama Mochicha, dan yang kedua adalah A Cake a Day. Kalau kalian pengen nyarinya yang lebih ke cake, menurut aku tuh super worth it karena pistachio spreadnya banyak banget. Kalau untuk Cake a Day tadi ada masukan sedikit yang menurut aku coklat pistachio spreadnya asinin sedikit, tapi kalau untuk Mochicha udah perfect. Kalian cobain banget. kalau kalian nggak ada modal, misalnya mau beli coklat Dubai kan ratusan ribu tuh mahal-mahal, tapi kalian pengen merasakan, udah beli mochi 1 20.000 Itu kan udah sama aja kayak merasakan rasa coklat Dubai. karena mirip banget, dapet banget rasa tekstur pistachionya. Itu dia video kita kali ini. Sukses terus untuk semua brand yang di review. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semua review tuh hanya tergantung lidah aku. Kita semua punya selera yang berbeda-beda. Semoga diterima masukannya dan sukses terus untuk semuanya. Thank you for watching. I'll see you and you on my next one. Bye. Jangan lupa nonton part 2-nya.